Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku, kaum muslimat, pemirsa Muttaqin Channel rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengomentari sepak terjang Pak Imad CS, di mana dari seminggu yang lalu ini mereka melakukan sesuatu yang saya anggap itu lelucon, dagelan, sesuatu yang membagongkan, di mana pengagung Pak Imad banyak yang menginformasikan bahwa Mufti Yaman katanya mau datang ke Indonesia dan siap berdiskusi, dan katanya sudah komunikasi. Saya dapat chat dari netizen supaya mengomentari masalah ini. Saya bilang tunggu, sebab Mufti Yaman itu sudah mengklarifikasi dengan bahasa yang jelas dan kalimat yang sorehah. Kalau beliau itu selama ini sering dihoakan melakukan fatwa, menyampaikan fatwa maksudnya, yang dimana beliau itu nggak pernah menyampaikan hal itu. Dimana diantaranya apa? Beliau tidak pernah mengatakan fulan bukan Hashimi, fulan bukan alinya fulan. Dan itu kan jelas sekali itu kalimatnya. Saya kira dari kelompok mereka yang link atau barisan awalnya Pak Imad itu mesti paham itu. Ya, bahasa Arab yang saya kira kalimatnya nggak ngelibet bukan kalimat-kalimat gharibah gitu. Tetapi kenapa habis itu mereka membuat narasi bahwasanya itu Mufti ini mau datang ke Indonesia. Nah, saya yang tahu karakter sedikit banyak tahu karakter orang Yaman. Kalau mereka itu tidak melakukan hal yang fudul, yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Seorang mufti mesti sibuk membahas tentang masalah hukum yang kaitannya dengan maslahat umat. Ya, tidak mencari-cari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka, apalagi sampai ada informasi akun Mufti Yaman ini, Syekh Samsuddin Sarafuddin, itu katanya mengedit video orang Indonesia lalu di-share. Ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ya. Sebab ulama di sana udah sibuknya mutalaah, berzikir, mengajar, menyampaikan fatwa, itu saja. Makanya ketika saya diminta untuk mengomentari apa jawaban saya, kita tunggu saja ya. Kita tunggu bagaimana informasi selanjutnya. Nah, dan ternyata kenapa? Dugaan saya benar ya. Tepat sekali bahwasannya Mufti Yaman itu tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah. Dan beliau mengulangi kalimat yang itu intinya sama dengan kalimat sebelumnya. Bahwa orang ini adalah kadhibun muftari. Ini pemecah belah umat yang begini nih. Nah, seharusnya ini kelompok Pak Imad nih Hanif Farhan ini siapa lagi ya? Saya tidak bisa mengabsen atu-atu gitu ya. Seharusnya ketika Mufti Yaman itu memang betul mengfatwakan itu, ketika kelompok pembela Ba'lawi itu meng-share video beliau yang pertama seharusnya dijawabin ini video ini editan umpamanya, video ini suaranya tidak asli beliau dan sebagainya. Itu seharusnya kalau bicara ilmiah. Ini mah video kita ajukan sebagai jawaban bahwasanya mereka melakukan hoax. Nah, tetapi mereka tidak menjawab. Ini kan sebenarnya kalau video kan itu jawaban yang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada tulisan. Kalau tulisan siapapun bisa bikin akun, siapapun bisa menulis. Tapi kalau video, walaupun memang ada celah untuk bisa dipalsukan, ada editan di situ. Tetapi itu lebih menyempit itu ya. Tidak seluas, tidak semudah membuat akun palsu lewat tulisan. Nah, jadi kalau bicara email seharusnya itu video itu dijawabin, dikomentarin. Tetapi mereka bikin framing begitu dengan lewat tulisan bahwa Syekh Mufti Yaman mengatakan begini.
ya bahwa Mufti Yaman menolak ya kedatangan habaib yang datang yang ada di Indonesia untuk kembali ke Yaman. Sebab mereka itu bukan ahli Yaman dan lain sebagainya. Ya coba HP-nya sini itu yang itu. Itu nah itu samping kitab nah ya itu Mufti Yaman katanya bilangnya seperti ini kan yang ada itu yang beredar ya di konten-konten mereka. Yang jelas kan ini kan satu kelucuannya akhirnya kan terjawab ya dengan adanya video baru dan tentu ini gambarnya lebih jelas, kalimatnya juga ya lebih jelas ya. Yang mengatakan beliau mengulang yang intinya sama. Itu adalah suatu kedustaan. Dan orangnya adalah kadhibun muftari, pembual, pembohong. Ini kita cari kalimatnya, kita terjemahkan ya. Ya intinya mah itulah ya. Kalau orang berbicara, bernarasi tidak ditalar dulu, jadi dipikir ya. Ya kadang kalau sudah kebawa emosi, akal sehat bisa hilang. Akhirnya bernarasi semau-maunya, asal kecap, asal ucap gitu ya. Nah, para pemirsa, ya kontennya di sini yang beredar kahayatu ulama al-Yaman wa bi sifati mufti diyar al-Yamaniyah narfudu rafda qati'in i'adata ba'lawi wa man yad'i annahu min hawashima wa sadati al-baiti fi Indonesia ila al-Yaman. Ana laqad wadahtu lakum annahum laysu hawashima wa sadata al-baiti wa ta'akadtu min dhalika wa ta'akadat wazaratu kharijati Indonesia min dhalik wal ahzab wal jama'at walakin ba'da al-bahthi wa ittikhadhi qarari i'adati ba'lawi kama yad'i annahu min hawashim alil baiti al-Yaman fahada marfud li'annahum laysu yamaniyin kama wadahtu wa laysa lahum ayya usulin yamaniyah yumkinukum amal fahs DNA lahum jami'an fasatijidu annahum laysu yamaniyin wala min hawa shima wasadati alil baiti lidzalik narfudu i'adatahum lil Yaman yajibu an turahiluhum ilal baladihim asli alladhi atabihim ihtilal Yaman. Nah, jadi intinya ya dari kalimat yang singkat ya, dan cukup padat ini kita simpulkan 4 poin ya. Pertama, inti daripada ucapan beliau itu menolak Ba'alawi untuk dipulangkan ke Yaman. Ya. Yang kedua, mempertegas ya fatwa yang beredar kemarin seakan-akan begitu ya. Seakan-akan ini di konten ini beliau itu mempertegas fatwanya yang kemarin bahwasanya beliau menolak dan tidak mengakui kalau beliau adalah Sa'dah, kalau beliau adalah Hashimiyah. Nah, yang ketiga ini saran ya dari beliau untuk tes DNA katanya. Yang terakhir untuk dikembalikan ke negaranya aslinya sebab mereka itu tidak ada nenek moyang sama sekali dari Yaman. Ini 4 poin ini sesuatu yang sangat tidak logis ya disampaikan oleh Mufti Yaman ini ya. Apalagi poin yang keempat yang saya tangkap untuk dikembalikan ke negara asalnya dan katanya itu Bali bukan dari Yaman. Ya ini sangat lucu sekali ya. Di mana uang ada histori sejarahnya Bali itu punya hubungan erat ya dengan di Indonesia dan itu juga ada juga terjadi pernikahan, jelas nasabnya tersambung begitu. Kok dibilang bukan Yamaniyin? Mau dikembalikan ke mana? Jadi ini jelas ya dari 4 poin yang saya sampaikan tadi itu apa? Ini adalah ngaco, ambiar. Dan kebuktian omongan saya ini apa? Yaitu datangnya video yang baru itu ketika beliau menyampaikan di tengah-tengah khutbahnya. Jadi kalau saya menyikapi dan saya menyimpulkan ya, ini pasukan Pak Imad CS ini sudah berbicara tidak pakai logika yang sehat dan waras. Ya. Bicara berdasarkan kebencian dan kehasadan. Ya, sangat disayangkan ya sekelas Pak Imad gitu asal-asal comot memberikan informasi. Kalau YouTuber seperti saya ya ada pantasnya ya. Walaupun dalam pandangan tetap jelek, cuma kan ya suatu yang jelek
Kalau dilakukan oleh orang yang itu dianggap tinggi martabatnya, itu sangat fatal nilainya. Sesuatu yang mubah mungkin biasa bagi orang-orang biasa. Tapi kalau pelakunya itu orang-orang yang dianggap terhormat, itu dianggap sebuah kesalahan. Makanya kan ada makalahnya ulama, Hasanul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang baik itu bisa jadi itu sebuah kesalahan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pemirsa penggiat sosial makin cerdas ya, menilai kira-kira siapa yang berbicara atas kebenaran dan siapa orang yang kelompok yaitu mencari pembenaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.